begawi juga baik di rumah gani kuitan kurangi beban kuitan. Jadi saya anggapannya Sidin tuh kayak kada hendak duit dari seorang. Sidin tuh hendaknya tuh apa ya lah berbakti lo Sidin tamalakan ilmu. Masalah mereka durhaka lawan kuitan, masalah mereka bakti lawan kuitan itu tergantung antara dua posisi abah lawan mama anak aja lagi nih. Nah, jadi kenapa mereka sadar? Karena ada ilmu itu. Tahu, oh aku salah, aku durhaka lawan kuitan. Ulun maapakan Tuhan, ulun ridhoinya. Tuhan mun ikam ridho lawan anak ikam, aku pun ridho lawan anak ikam. Nah, jadi itu artinya ada hubungan yang sangat-sangat luar biasa lawan kuitan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di program Baguru Batakun Guru. Pastinya ketemu lagi di hari Ahad jam 9 pagi di YouTube kesayangan kita yaitu Al Mursidul Amin TV. Program Baguru Batakun Guru. Pina sunyi hari ini kenapa? Aduh. Kita tidak membahas orang yang sedang sakit. Kita akan selalu mendoakan. Walaupun dia tidak sakit, kita doakan semoga sembuh lahir dan batin. Amin. Jadi pemirsa Baguru, hari ini seperti episode sebelumnya kita akan membahas dua pertanyaan. Dua pertanyaan akan kita bahas bersama dua orang santriwati yang sudah hadir di hadapan ulun. Langsung kita sapa saja. Geserlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, dari ujung sini dulu ulun betakun. Siapakah gerangan nama dikau duhai yang berkerudung Al Mursidul Amin Hijab? Saudah. Saudah dipanggil? Saudahai. Oh, dikira tadi dadah. Nah. Bertambah lah. Nama pian tadi Saudah. Dikira Saudahai. Berarti bertambah lah. Saudah aja, saudah. Saudah aja. Nah, baca ulang. Nih, yang mana yang bujur? Saudah. Saudah. Ya. Orang mana pian? Batakan. Anak pantai. Luar biasa. Sebelumnya ada anak pantai Tangkisong. Sekarang kita lihat di Batakan pian di tengah mananya ba rumah? Tengah laut. Tengah pulaunya. Sarik pian nih. Di kampung lah. Okay. Kampung berarti geser dunia. Nama pian siapa? Fatimatu Zahra. Fatimatu Zahra. Di kieu Imah Pangrancak. Imah Pangrancak. Maaf Fatimatu Zahra nama pian. Kenapa pian di kieu Imah Jarancak? Nah, kada tahu mulun lah. Orang mana pian? Orang Kapuas. Kapuas, Kalimantan Tengah lah. Masa Kalimantan Timur? Serba salah ulun takon. Ulun mah ya, kada menyalahkan pian kada juga. Ada dua pertanyaan yang akan kita bahas di sini. Ini pertanyaannya akan ulun pertanyakan. Bersiap-siap. Kenapa jadi Pina? Kenapa? Pina tegang bubuan pian. Yuk, ini pertanyaan dari salah satu subscriber yang bertanya di YouTube di podcast Baguru. Jadi ini pertanyaannya, apakah kita yang mendengarkan ceramah lewat online atau live streaming bisa dikatakan sebagai murid? Dan apa hukumnya mendengarkan ceramah sambil begawian di rumah? Siapa yang menjawab? Ulun. Silakan. Jawabannya adalah tetap dianggap murid. Jika yang bersangkutan memang tidak dapat hadir dalam majelis ilmu secara langsung. Ya. Misalnya dasar kada kawa hadir karena ada uzur kah apa kayak itu nalo. Karena adanya hal yang mencegah aja. Namun dianggapnya murid hanya secara mulhak. Mulhak tuh artinya kayak menempati kedudukan sebagai murid. Seperti misalnya lo seorang guru yang bermimpi bertemu Nabi, maka kedudukannya menempati sahabat, namun bukan sebenar-benarnya sahabat. Karena sebenar-benarnya sahabat tuh yang tetamu dengan Nabi, sezaman beriman dengan Nabi. Kayak itu pula dengan murid tadi tuh juga. Kan ini secara online aja lo, kada bertamu langsung. Itu tuh mulhaknya.
menempati murid. Dan dikutip dari kitab Ta'lim Muta'lim halaman 46 dari perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Ana abdun man alamani harfan wahidan insya'a ba'a wa insya'a utiqa wa insya'a istaraqu." Di sini dapat kita simpulkan bahwa dianggapnya murid tidak harus adanya komunikasi secara langsung. Boleh jadi dianggap murid aja, misalnya kita secara online tadi mendengarkan ceramahnya dianggap murid aja, atau talaki berhadap-hadapan, melainkan jika dapat memahami atau mempelajari walaupun hanya satu huruf pun dari seorang yang mau menyampaikannya, maka sudah termasuk dengan murid. Berarti kada mesti harus diakui oleh sang guru untuk menjadi Okay. kan murid ya gitu kalau salah. Kada. Secara langsung ibaratnya dengan mendengarkan lewat online tadi atau lewat streaming tadi bisa sudah dikatakan Murid. Iya. Walaupun kita memahaminya hanya satu huruf dari Yang disampaikan. Okay. Oh ya. Yang Jerpen tadi apabila dalam keadaan uzur tuh maksudnya seperti apa aja? Biasa ya, kalau inya kada kau tulak kendaraannya punya hancur kah kayak itu nah. Hancur kendaraannya. Ini sedikit ulun perhalus bahasa pian lah. Kalau orang tuh biasanya kan kendaraan mogok, ban bocor, bensin habis, pian sangar bener langsung hancur kendaraan. Dibegal orang kah? Kenapa kakak tahu jualan? Misalnya anak lagi di rumah ya Allah, lagi garing, jadi kita kada dijaga. Memang sesuatu hal yang membuat kada bisa hadir secara langsung. Nah, terus yang selanjutnya apa hukumnya mendengarkan ceramah sambil begawian di rumah? Boleh ja, hanya saja kurang ta'zim atau kurang adab. Kurang adab loh. Seorang mendengarkan ceramah online, seorang sambil begawian, sambil basuh piring kah atau sambil sapu kah, sekarang menyambung lalu. Saat menyambung lalu ya. Karena kurangnya fokus terhadap materi disampaikan oleh pengajar. Pasti kita kurang fokus misalnya sambil begawian, misalnya sambil bersapu kita kurang fokus loh. Kada mendengarkan ceramah tuh bujur-bujur, kada duduk berhadapan langsung kayak itu lah. Ya ibu sia HP tadi jadikan sapu ya Allah. Saking kada anunya lagi. Kayak HP dijadikan sapu. Kan misal. Terus di dalam kitab Ta'lim Muta'lim, la yanalul ilma wa la yantafi'u bihi illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Tidaklah mendapat ilmu dan tidaklah bermanfaat baginya ilmu kecuali dengan mentauzimkan ilmu dan orang yang menyampaikannya. Kada bermanfaat ilmu tuh misalnya kita tuh kada mentauzimkan ilmu tadi tuh. Dan di sini kami anjurkan bagi orang yang menuntut ilmu secara tidak langsung atau online untuk lebih berhati-hati dalam memilih guru. Karena dikutip dari kitab Ta'lim Muta'lim pula, fayambaghi li thalibul ilmi ay yakhtaral alamu wal awra'u wal asannu. Sepantasnya bagi penuntut ilmu bahwa memilih ia akan guru yang benar-benar alim dan yang bersifat wara serta yang mendawami atau mengekali ia akan sunnah. Mengakali, lain-lain mengakali. Ya. So celeng. Mengakali ya. Mengakali berarti kekal gitu bahasanya lain mengakali lah. Lain mengakali. Iya. Mengakali ilmu. Iya. Nih. Mengakali sunnah. Jangan disariki ulun kada tahu. Pian bujur ulun salah. Ulun minta maaf. Jadi secara garis besarnya tadi kesimpulannya diakui sebagai murid. Okay. Cuma setelahnya tadi hukumnya mendengarkan gad itu boleh aja. Cuma kalau bahasanya itu kurang adab. Karena ibaratnya kita mana hendak mendengari pengajian itu ceramah itu malah begawian ya Allah. Seharusnya kita pada saat itu kalau memang keredeng dia lebih fokus ke pengajian tadi. Jadi aktivitas apapun ditinggalkan dulu. Kalaupun kada kawa ya sekarang kan dalam proses live streaming tuh kita bisa mendengarkan siaran ulangan. Jadi kalau pada saat kita live streaming itu kita memang hauran ya kada apa-apa, tertinggal lah kita, tapi ada kan siaran ulangan, siaran tundanya biasanya itu. Nah, ada tambahan lagi Pian? Sudah? Ya. Tegas banget. Mana? Tidak? Sudah? Kenapa yang ketawa? Mau kan Pian pang. Kita ke sebelah, ke Saudah Ja. Ada pertanyaan. Jangan dibuat, jangan. Iya. Saudah, pertanyaannya ini bagaimana kelakuan seseorang yang suka kasar
terhadap orang tuanya padahal ia rajin sholat dan taat menjalankan ajaran agama. Pertanyaannya, apakah sholatnya diterima dan doanya didengar Allah? Misalnya ia sadar, bagaimana cara taubatnya? Dihindak. Anak. Ya Allah. Ya Rasulullah. Anak zaman wah ini loh kadang kayak pada sadar tuh bahwa nya tuh kasar lawan orang tuanya, kayak dianggapnya sepele tuh, nah padahal itu tuh kasar bagi orang tua. Kayak misalnya disuruh orang tua ngeluh kayak kayak itu. Anak zaman wah ini adalah kayak ada sadar tuh kadang kayak dianggapnya sepele kayak itu, nah padahal kayak menyakiti ke hati kuitan. Sekali pacaran menyuruh laju benar. Pacar aja. Apa maksudnya tuh? Pacar boleh pacaran. Undang ada. Tadi bisi Jepang. Parasnya. Terus nah jadinya mahnya tuh melaksanakan amal ibadahnya tuh lawan Allah tuh selama masih kasar lawan orang tuanya, kayak hubungannya lawan orang tua tuh kayak masih belum beres tuh, maka amal ibadahnya tuh tadi sia-sia gitu, nah kayak kada diterima juga. Seperti apa yang dinyatakan Rasulullah, kayak disabdakan Rasulullah, arba'atun la yajiduna rihal jannati wa inama rihuhu la yujadu min masirati khamsi mi'ati amin al-bakhilu wal manannu wa murbinul khamri wal aquli walidayhi. Ujar Rasulullah, 4 orang yang tidak dapat mencium bau surga, padahal bau surga tuh nah dapat dicium perjalanan 500 tahun, kayak putus saking jauhnya masih tetap tercium. 4 orang tuh, yang pertama orang yang bakhil. Tahu ya lo bakhil? Tahu aja. engken. Apa lagi? Pemalar. Ya. Lagi Kikir. Apa lagi? Tamak tuh lain cesan. Mencang. Lamak pian. Apa lagi itulah? Nah, pokoknya intinya tuh pemalar lah, engken, kikir, apa namanya? Pengasit, pisit, juga, ya. Kada titik banyu diganggam jar. Coba. Kada titik banyu diganggam. Kada titik banyu diganggam. Tes kawalah. Kada titik banyak diganggam. Titik kayak gitu. Datang di mana? Terus Yang kedua, menyebut-nyebut kepada orang lain terhadap kebaikannya. menyebut-nyebut terhadap orang lain kepada apa? Menyebut-nyebut kepada orang lain terhadap kebaikannya. Maksudnya? Nya tuh nah kayak misalnya memadahi orang jaka kada aku tuh nah inya tuh kada akan kawa ka itu. Huhuy. Jaka kada. Jangan. Tuntutnya kita. Yang ketiga, orang yang mengekali minum minuman keras. Orang yang mengakali minum-minuman keras. Kayak hari-hari itu nah minuman kerasnya. Lain makali. Hari-hari lah mau goreng minum lah. Nah, yang keempatnya tuh durhaka kepada kedua orang tua. Maka lo azabnya durhaka lawan kedua orang tua nih kada menunggu sampai di akhirat, Ya. di dunia kan sudah kayak dibalas kayak itu nah. Azabnya tuh sudah dapat kayak itu nah. Contohnya pian kah? Kada tahu Jepang. Nah, misalnya inya tuh sadar kayak itu nah bahwa ia tuh sekalinya tuh kasar oleh orang tuanya, kayak durhaka. Makanya tuh misalnya anak bertaubat tuh nah ada caranya menurut Imam Nasar bin Muhammad Al-Samarkandi di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada 3. Apabila orang tuanya tuh nah sudah meninggal dunia lo,
Makanya tuh harus menghubungkan kembali persaudaraan sahabat orang tuanya dan keluarganya, kayak menjalin tali silaturahmi gitu nah, dijalin pulang. Ya. Maksudnya pian bisa merincikan itu seperti apa? Kayak menghubungi misalnya oleh mantari makanan kok udah kekawanan bakas orang bakas ya. Bakas. Kawanan kuitan. Kayak kayak memberi makanan ke sahabat, kayak kawanan Kuitan. orang tua yang dahulu gitu. Kayak menjalin silaturahmi aja pulang itu nah, atau ada keluarga karena mereka tuh kayak kayak pengganti dari orang tuanya, kayak yang bila yang sudah meninggal gitu. Itu aja lagi pengganti anak berbakti gitu nah. Yang kedua, misalnya masih hidup tuh nah, banyak-banyak berbuat baik kepada kedua orang tua. Banyak-banyak berbuat baik kepada orang tua. Contoh? Kayak jangan menyakiti kayak itu nah, disuruh kuitan tuh langsung gawi, ada mengenakan gara-gara HP lah gitu. Nah sekarang pertanyaan itu ulun kembalikan ke pian bang ya pak. Sakit. Nah karena sekarang pertanyaan yang penjelasan pian tadi ulun kembalikan ke pian. Pian sebagai seorang anak yang orang tua ada. Nah punya orang tua. Artinya di posisi yang pian jawab, pian harus bisa memposisikan diri pian sendiri pada saat ini. Bukan artinya pertanyaan itu keluar, pertanyaan itu ada, kita untuk memberitahu para pemirsa yang di luar sana. Tapi kita jadikan patokan itu untuk kita sendiri dulu. Nah sekarang yang mau pertanyakan, ketika pian orang tua yang ada di rumah pada saat pian balik pondok menyuruh pian, apakah pernah secara sengaja atau tidak sengaja Sadar aja kayak nah, kayak nangis. Masih kedahut mata orang tua. ya Kadang kadang sengaja atau kasari sini kayak karena ya pembahasan yang pian bahas, ketika pian bisa merincikan dengan baik, pian harus mengembalikan itu ke diri dulu. Dan yang pian sampaikan pun ulun secara cerminan kepada ulun cerna gitu. Nah. Jadi ketika pian membahas, pasti ulun kadusa kita tidak terlalu jauh untuk membahas cara durhaka dengan orang tua ini. Kada perlu dengan ibaratnya kita harus membentak dan lain-lain. Artinya ketika pian disuruh pian menjawab dengan indah pun ya Allah, pian sudah merasa itu. Ya mungkin kuitan orang-orang tua kita, bukan cuma pian lah, orang-orang tua kita. Ulun yakin 100% bahkan lebih, ketika kita seorang anak disuruh dan kita mengeluarkan kata-kata yang kita kada mau, orang tua tuh dalam hatinya mungkin merasa ya kayak kenapa anak kada pernah nah, cuma ya kadang kita hanya memikirkan ego kita gitu ya. Mungkin ada lagi yang perlu pian bahas, ada tambahan lagi? Aduh, yang ketiga, imbas sembahyang kayak setiap selesai sholat 5 waktu tuh nah, mendoakan sidin, Robi Piri wali daya warhamhuma kama robayani shaghira 5 kali setiap selesai sholat 5 waktu tuh nah, doakan sidin kayak itu. Meninggal kah atau masih hidup, doakan terus. Doanya simpel sederhana ya Allah. Kayak kadang merasa itu bahwa tuh kadang iyalah kayak dianggap sepele padahal kayak menyakiti hati sidin. Masih ada di pembahasan? Ada dong. Apa lagi tuh? Bila menyangkut kuitan nih kayak bener. Sama karusa pian ulun sama juga. Dan akan ada pertanyaan untuk pian berdua yang ada di sini. Umur sudah berapa tahun umur? 21. Umur 18 18 tahun. Di perjalanan 21 tahun dan 18 tahun. Banyak sudah ya Allah. Artinya mendapat pelajaran yang
besar di pondok pesantren. Oke. Pian sudah ada di sini, sudah ada di depan kamera dan tayang di podcast Baguru. Berikan ungkapan terbaik untuk orang tua yang ada di rumah. Apa yang bisa Pian ucapkan, atau ucapan itu bisa membalas jasa-jasa orang tua Pian ada di rumah? Mungkin nangis kayaknya. Silakan ucapkan. Waduh, mungkin. Akan kepada Waduh. Fatimatu Zahra. Sudah aja. Oh, minum dulu lah. Waduh. Apa ya? Waduh mah. Hendak minta doakan jak itu nah, mudahan tamalakan ilmu. Kadang lo setiap liburan pesan Sidin tuh satu ya. Ya Sidin jangan pernah mengejar peringkat gitu na ranking. Ya Sidin yang penting tamalakan ilmu. Kayak Sidin tuh kan menuntut seorang tuh berpenghasilan. Kayak pernah lomba pada kayak anak begawi. Ya Sidin hendak begawi juga, baik di rumah gani kuitan, kurangi beban kuitan. Jadi saya anggapannya Sidin tuh kayak kada hendak duit dari seorang. Sidin tuh anaknya tuh apa ya lah, berbakti lo Sidin tamalakan ilmu. Anak Sidin tuh jadi setiap lo libur tuh pesan Sidin tuh cuma satu, kayak amalakan ilmu, kada perlu kayak apalah, yang penting tuh jadi berguna dulu bagi diri seorang. Kada mesti harus berguna lo orang lain, yang penting tuh jadi ilmu tuh berguna gesan diri sendiri kayak itu. Nah artinya kayak Sidin tuh kayak kada menuntut kayak jadi ustazah jadi apa gitu loh pesantren. Yang penting di sini tuh kayak ilmu tuh bermanfaat lo diri sendiri. Anak Sidin kayak lagi Gesan mama abah. Doakan Imah. Moga ilmu Imah bermanfaat sekolah di pondok. Habis itu maaf, Imah kan kalau membanggakan mama abah masih. Orang tua bekerja. pun Orang tua bekerja kah? enggak. Kerjanya apa? Sebagai apa? Abah ulun jadi nelayan Nelayan. Ibu-ibu di rumah Jepang, tapi kayak apa bingungan itik kayak itu lah. Halo, Kenapa? abah, mama kerja atau Abah aja pegawai. abah kerja apa? Penjualan. Jualan. Mama ibu rumah tangga berarti lah. Pernah lah terpikir di saat orang tua kita yang sudah semakin tahun semakin tua loh. 18 tahun mau nikah, memang pernah merasa 18 tahun semakin 21 tahun semakin Apa itu satu? Nah, kan semakin umur semakin bertambah, orang tua kita semakin tua. Dengan mencarikan rezeki yang halal, dengan pekerjaan yang saat ini dijalankan, yang dilakukan, artinya abah dari saudara sebagai seorang nelayan, sebagai seorang pedagang, bahasanya itu pagi siang malam mencari akan duit, gasan hubungan pian yang ada di pondok pesantren. Artinya pasti waktu-waktu ada menagih, ya Allah, wah anak ini anak itu, pasti kita pernah terpikir kuitan nih mampu kah kada ya, kuitan nih ada kah kada duitnya ya. Kita hanya selalu menuntut punya kita sendiri tanpa memperhatikan kemampuan dan keuangan dari orang tua kita kan. Ini Saudah sampaikan ke abah mamanya, Pak, ulun maaf kalau ulun banyak. Sudah hampir lulus loh dari mondok, dari berapa
langsung masuk satu sanawiyah Sanawiyah. Berarti kalau dihitung-hitung berapa tahun? 6 6 tahun. Wah, lama ngomong kosi 6 tahun di pondok kayak kegampangan. Tahu lah kondisi kuitan kayak apa. Saya tahu apalagi lah begawi ke laut nih lo. Misalnya takana musim hujan bisa harap kau begawi gitu. Musim panas kepanasan sih. Kayak rancakai kayak masalah rezeki itu kayak rancakai kayak terpuruk ya kayak itu nah. Apalagi cari undang lo kayak kada menentu tuh kayak banyak adanya dapat tuh. Apalagi zaman ini makin belarang tuh nah bahan bakarnya aja kayak gini. Doakan orang tua yang ada di rumah. Doakan kau. Doakan. Ya mudahan Tidin di rumah kayak sehat aja berdua. Amin. Ya kayak selalu sehat, selalu bahagia kayak itu nah. Ulun Bama minta rela kayak jarang mana mau lah Sidin bahagia gitu rancak kayak pada tagih kayak ada terpikir lagi ada duitnya. Kada tahu kondisi duit seapa kayak itu. Kayak minta doakan aja mudahan ya kehendak Sidin yang tamalakan ilmu tuh nah. Mudahan kau aja mamalakan kayak gitu. Tunggu bentar lagi ya. Ini namanya pembahasan yang tadi ruang lingkupnya durhaka apa tadi pada orang tua. Jadi kenapa ulun sangkut pautkan satu sisi kita yang diberi pertanyaan itu jangan pernah memposisikan kita memberitahu orang lain, kita memadai orang lain. Jadi kan patokannya itu untuk diri kita dulu. Kita menjawab lo anak zaman wahini kan ya. Itu dengan menurut ulun simple. Artinya kan jawaban pian itu seolah-olah di luar orang-orang di luar sana kita kalau anak-anak zaman sekarang, tapi seandainya posisikan jawaban itu untuk diri kita sendiri, ulun yakin jawabannya itu pun ulun yakin apa yang di pian tulis itu pasti pernah pian alamin. Dari disuruh kuitan yang kita berindah lah, dari kuitan yang hendak ini kita kada hendak lah gitu nah. Dia seperti itulah perjalanan kita sebagai seorang anak. Dan nanti kita akan mengalami jadi sebagai orang tua. Mudah-mudahan anak kita kenanya berbakti lah pada kita ya. Amin. Ya. Oke, kita sudahi air matanya pada hari ini. Luntur maskara. Ulun secara pribadi karena kada pernah mengenal orang tua pian, kada pernah bertemu, ulun doakan mudahan Sidin sehat terus. Mudah-mudahan dimudahkan segala aktivitas pekerjaannya. Mudah-mudahan keinginan dari orang tua kepada bubuan pian sedang tercapai ya Allah. Nah, itu aja dari doa ulun. Terima kasih banyak. Ulun minta maaf, minta ampun, tarela antar itu dunia akhirat kopi ada salah-salah pandir, salah-salah kata. Jadi pemirsa Pak Guru, kita akan lanjut di segmen berikutnya. Kita akan bertemu dengan Guru Rashid. Kita akan bertanya-tanya mengenai dua pertanyaan ini dan akan kita bahas lagi lebih jauh. Tetap di Baguru. Batakun. Guru. Batakun. Guru. Batakun. Guru. Kembali di Baguru Batakun. Guru. Alainya anunya. Guru. Panjang mana harokatnya? Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kan mendengarkan Ya. dari belakang sana Guru. Dan pada saat kondisi kayak ini Guru. Ya. Di pertanyaan ini kan pada saat kondisi kayak ini ada beberapa orang yang mendengarkan ceramah, mendengarkan pengajian itu via live streaming. Ya. Nah, kita tahu live streaming lah. Jadi tadi pertanyaannya itu apakah dengan hanya menonton lewat live streaming itu bisa dikatakan sebagai seorang murid? Ya. Dengan canggihnya teknologi saat ini, live streaming
terus video-video itu sangat membantu bagi orang yang memang kadakawa bisa berhadir, kayak garing atau masalah kesibukan. Bahkan dengan adanya live streaming ini membantu mempersempit jarak. Yang kita live streaming di Banjar, biasa yang nonton ada dari Tenggarong, Samarinda, Balikpapan, Samuda, kemudian Sampit, bahkan Tewah, sampai ke ya mungkin ada dari Bubuhan Banjar yang ada di Mekah. Mereka itu kan kadang-kadang menunggu live streaming kita. Jadi live streaming itu apakah bisa dianggap murid? Ujar kekanakan tadi, kita kan kadang-kadang menjawab juga kan, kita menyambung aja. Memang bisa dikatakan murid, tapi sekedar mulhak. Seorang ulama yang bermimpi dengan Rasulullah tadi, apakah bisa dekat dengan sahabat? Ya, cuman mulhak bis sahabah. Kalau sahabat itu mereka dasar bujur sezaman dan menamui dan berhadapan lawan Rasulullah. Nah, jadi kalau lewat mimpi itu ya bisa dikatakan bertemu dengan Rasulullah, cuman beda martabatnya. Bisa dikatakan murid, ya, cuman beda dengan murid yang datang dari rumah, talaqi dengan gurunya, berhadapan lawan gurunya. Nah, jadi kalau dianggap murid, ya silahkan. Jadi kesempatan kita saat ini, alhamdulillah hampir semua masyarakat kita, masalah internet nih kayaknya kada menjadi permasalahan. Artinya kadakawa berangkat diganti dengan kuota yang ditukar tadi. Bahkan terserah anak yang apabila pindah banyak kuotanya, anak 1080 720 silakan. Bagi yang kada banyak silakan ya anak 240 144 silakan. Nah, jadi kita sudah kan di minggu yang telah lewat, di beberapa minggu yang telah lewat itu kita sudah hadirkan orang-orang yang di belakang layar Amsterdam TV ini, yang memang kita seberataan berusaha lewat channel inilah kita mensyiarkan etikat Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mengisi sholawat, dengan mengisi pengajian, hal-hal yang bermanfaat seperti podcast, seperti kisah-kisah, kemudian ada program-program niat. Itu yang kita berusaha seberataan untuk menghadirkan supaya channel YouTube ini bermanfaat. Nah, oke, kemudian dan itu takut bilangnya hukumnya mendengarkan ceramah sambil begadang di rumah. Jadi sudah di rumah nih lah, mungkin ada jonang saya sambil memasak. Bahkan kan kita rancak tuh menyinggung di pengajian, mau nyamannya pian lah aja kita dudukan di masjid, pian bersahur handap, dan itu memang ada. Nah, karena ulun guru aja lu sahur handap, sahur biru, jadi berarti kan memang karena ya pasti berbeda. Orang yang memang bujur-bujur, kalau sudah di pengajian kan pakaian rapi, ya kan, awak batang tubuh tentram, mendengarkan bujur-bujur. Saking tentramnya mendengarkan ya teguring tuh. Nah, udah Nah, cuman yang kada konsen begawi itu, kenapa Pak? Silahkan dengarkan aja. Cuma tadi kan ta'zimnya agak sedikit kurang. Kadang-kadang ada yang di warung lah. Kita itu bahasanya sedikit penyesalan juga Bang, kadang-kadang. Penyesalan tuh sewaktu guru masih hidup kayak gitu. Nah, kita mendengarkan majelis sidin kadang-kadang kada serius. Nah, jadi ya jangan sampai seperti itu lagi. Yang begawi ya silahkan begawi, cuman kan setelah mungkin saat live streaming itu kayak kita pagi pengajian di pondok, kemudian pulang hari Kamis pengajian babinian di rumah kan, itu kan pas jam-jamnya orang sibuk begawi. Bahkan ada yang mau komentar di live chat itu dari gawian hadir guru aja. Nah, berarti kan lagi saat begawi tuh. Yang berjualan silahkan, yang lagi di kantor silahkan. Cuman perlu juga kita, kalau di kantor ada hak kita dengan kantor, hak dengan perusahaan, hak dengan jurang untuk usaha. Jangan sampai kita melewati itu. Tapi kalau memang kawa diimbangkan, di manage aja ya silahkan. Kasih besi toko sorang misalnya sambil dengarkan. Apabila misalnya ada orang bertukar di post dulu, kan post YouTube tuh bermandak juga tuhnya. Nah, kemudian berjauh si pembeli tadi, lanjutkan lagi ya, itu berarti kan. Nah, jadi masalah ta'zim aja, masalah kita menghormati aja kayak apa bagusnya. Kalau jadi guru sudah anam abdun men'alamni harfan wahidan. Jadi Imam Ali, aku adalah seorang murid yang mana guru tadi melajari dengan satu huruf pun.
Nah, jadi dengan adanya YouTube ini luar biasa sudah. Di sini kita bukan menggurui, aku pribadi pun secara pribadi tidak ada yang namanya merasa aku melajari orang, tapi di sinilah kita, di bacaan kitab inilah kita belajar sama-sama. Siapa gurunya? Yaitu pengarang kitab. Di majelis sama-sama kita untuk Jaka Bahasa Banjar itu baku kerubutan untuk mendengarkan pengajian-pengajian yang di kitab itu ada pengajian ilmu-ilmu agama. Oke. Nah, masalah ta'udzim itu ya jakanya kawa tuh di saat kita mendengarkan live streaming itu kada serius. Nah, esok di mana ada waktu yang memang serius dengarkan bujur-bujur. Itu Bang, saran dan usulan teh ya Allah. Kan sekarang ini kalau ada jadi siaran ulangnya ya Guru. Di YouTube tuh awal jadi putar-putar terus. Itu lain siaran ulang kawan ngarannya. Apa bahasanya itulah? Kalau siaran ulang tuh kan mereka menyiarkan ulang lawan kita. Bahasanya tuh kalau ditonton lagi lah gitu. Nah. Ada sanggahan? Kalau ada sanggahan. Lain ada apa live relay aja kan lain. Habis itu pulang apa? Tunda Pak, live tunda. Delay. Live delay misalkan lain. Kita membuliki lagi yang pengajian malam tadi dibuliki lagi. Si awal emang isuknya ya. Tergantung kuota. Nggak ada kuota ada awal, mau putar-putar aja. Kenapa nih jar? Kuotanya habis. Itu jangan lagi dah. Yang kedua ini Bro, tadi pengen lihat seorang kita dulu santriwati berderai air mata. Dengan Kadusa santriwati. Tukang apa? Pemeliharaan software live streaming. Berderai juga sih Den. Berderai juga. Jadi pertanyaannya itu Gurai, bagaimana ya kelakuan seseorang yang sembahyang rajin, menjalankan perintah agama nih rajin juga dijalankan terus, tapi nya kasar terhadap orang tuanya. Nah itu seperti apa gitu nanti? Kewajiban antara hubungan kita sebagai hamba lawan Tuhan itu satu sisi. Kemudian hubungan kita dengan seorang kuitan satu sisi kewajiban lagi. Kalau syarat sah sembahyang kereda harus bakti lawan kuitan. Syarat diterimanya amal ibadah itu terkait daripada penjelasan lagi kan akhirnya. Masalahnya artinya orang ini beramal ibadat nih, sahkah atau kadakah? Itu kereda hubungannya dengan kuitan. Cuman ridullah fi ridul walidain wa suqtullah fi suqtil walidain. Keridhaan seorang ridhonya Allah terletak kepada ridhonya kedua orang tua. Kemudian murkanya Allah terletak kepada murka kedua orang tua. Nah, sekarang mungkin kalau inya sudah durhaka lawan kuitannya, itu tinggal kuitan memaafkan kepada si anak. Selalu mendoakan kepada si anak untuk supaya anak ini belajar berbakti kepada kuitan dengan apa? Dengan jalur ilmu-ilmu agama, belajar di pondok pesantren, belajar di majelis-majelis taklim. Supaya apa? Kenapa si anak itu durhaka lawan kuitan? Karena ketidaktahuan mereka antara antara posisi anak dengan orang tua itu apa? Itu aja. Nah, jadi pesantren ini kan lihat kadang-kadang binian tadi itu mereka tuh sudah sedikit tersentuh. Kenapa? Karena hubungan orang tua, Bang. Sekalipun mereka durhaka saat ini, na'udzubillah, mudahan jangan, tapi mereka ada sedikit penyesalan, sedikit kerinduan lawan kuitan itu. Kenapa? Kenapa yang maulah nangis itu? Karena ilmu mereka. Sadar mereka salah. Sadar orang tua ini seperti apa. Jakanya bahasa kasarnya, ini bisa bicara secara zahir dulu. Jakanya kada abah, kada aku. Jakanya kada mama, kada aku. Bahkan jakanya kada abah begawi, kada beri duit aku. Nah itu posisi mereka yang menyadarkan diri kepada dirinya seorang bahwasanya pentingnya sebagai orang tua seperti apa. Masalah mereka durhaka lawan kuitan, masalah mereka bakti lawan kuitan itu tergantung antara dua posisi abah lawan mama, anak aja lagi nih. Nah jadi kenapa mereka sadar? Karena ada ilmu itu. Tahu, oh aku salah, aku durhaka lawan kuitan. Nah jadi masalah kita kan bertangisan lah saat ini, kita happy-happyan aja dulu. Artinya jangan kita happy hari ini, kalau usah bahasa-bahasa di cukup sudah sedih-sedihnya. Ayo apa ya Allah, masalah sahkah sembayangannya kadakah? Tidak ada hubungan. Terimakah amal ibadahnya kadakah? Itu beda urusan. Nah, cuman
masalah diterima atau kadanya itu tergantung Allah Ta'ala. Cuman perbaikilah hubungan kita sebagai anak kepada orang tua. Dengan apa? Dengan birru abakum tabirrukum abnaukum. Harus sadar kita hidup di dunia nih, kita kawin, mbah anak. Nah, antara anak kita akan berbakti lawan kita itu ada hubungan dengan kuitan kita. Tolak ukurnya guru. Ya, birru abakum tabirrukum abnaukum. Kita dulu bakti lawan kuitan kita. Anak kita tuh kada boleh disuruh macam-macam akan bakti lawan kita. Kenapa anak kita durhaka lawan kita? Karena kita yang kada beres dengan kuitan kita. Bahkan Syekh Samarkandi tadi mengatakan, apabila kuitan sudah meninggal dunia, ada cara masih untuk sebagai anak berbakti kepada kuitan. Di antaranya menyambung tali silaturahmi, mendoakan kepada orang tua, memberikan sedekah kepada orang tua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Asalnya, oh ini bakas keluarga kita. Oh bukan keluarga, ini bakas kawan abah kita. Oh ini keluarga kita. Sambung tali silaturahmi itu. Untuk apa? Untuk menjalin seakan-akan tetap adanya abah lawan keadanya abah sama, menghubungkan seperti itu. Nah jadi mungkin kekanakan tadi itu kenapanya tahu sadar kayak apa mama abah begawi, wah jelas, apalagi yang orang Kapuas itu aku tahu itu karena abahnya itu luar biasa. Sambil mencari iwak kadang-kadang ke daerah ke Tebuniau, daerah Batakan, mencari iwak tuh. Kena iwak karing itu bawa ke Kapuas. Dulu pas PPKM kan masuk kayak semalam lewat jalur Higa ulun jar. Nah itu pengorbanan yang luar biasa. Kadang singgah ke wadah anak. Jadi mungkin mereka sadar sudah. Masalah mereka hubungan baik atau kada baik itu mereka yang tahu, kita kada tahu. Ya paling kada kita berusaha melajari untuk berbakti lawan kuitan dengan harapan mun inya imba tuntung daripada pondok sadar. Kan ini tahu itu artinya mama abahnya kada mengharap balasan. Kada mengharap juara, yang penting mengamalkan akan ilmu. Amalkan akan ilmu itu yang berat sebenarnya. Selama 7 tahun apa yang dipelajari, amalkan itu. Inti daripada itu diantaranya adalah hormat dengan orang tua. Nah mereka mungkin sedikit tersentuhnya itu apa? Oh kayak apalah hubunganku lawan kuitan ini. Nah jadi bahasa yang nyaman itu kayak apa sembahyangnya diterima Tuhan kah kadakah? Masalah diterima atau kada itu urusan Tuhan. Cuman perbaiki dulu hubungan kita lawan kuitan. Setelah kuitan mengangkat tangan, maka Allah akan ridho dengan apa yang kita gawi. Selama kita kada diridhoi oleh orang tua, Allah pun murka dengan kita. Masalah amal ibadah beda lagi ceritanya kena. Tugas kita sebagai hamba, kita tetap beramal ibadah. Jangan sampai aku durhaka lawan kuitan baik pareba amal ibadah. Kada. Ya kalau kita sembahyang juga, kalau kita sembahyang juga kada diterima sembahyang kita, misalnya sembahyang kada diterima sembahyang kita, cuman paling kada sembahyangnya kita menggugurkan kewajiban dulu. Aku jadi sembahyang juga ini kada terima juga macam-macam gini. Kada. Sekarang contoh kayak ini. Wamal basu haramun wa mat'amu haramun, ya kan? Jadi ada yang mengatakan apabila kita memakai pakaian, minum-minuman, kemudian pulang perhiasan, apabila itu haram, doa kita tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi jerbonnya baik bapak berdoa, baik bapak sembahyang, mun kita haram juga bapak juga. Kita sembahyang itu kewajiban masalahnya. Wajib. Kalau kita ada sembahyang berdosa. Nah masalahnya diterima atau kadanya, yang penting sembahyang tuh gugur kewajiban dulu. Artinya kada ditakutin di hari kiamat masalah sembahyang kayak kamu kada kah? Masalah diterima atau kada tuh kena urusannya. Yang penting tugas kita sebagai hamba bayang. Masalah diterima atau kada, perbaikilah hubungan kita lawan kuitan kita. Jadi rancak aku di pengajian, rancak di pondok pesantren itu kepada kakan-kakan, kepada jamaah, ya baktukum beruntung yang saat ini mama abah itu masih hidup, ya kan? Mungkin di antara kita ini kan abah sudah kada, mama masih hidup, atau mama masih hidup, abah sudah kada. Bahkan kadang-kadang kita nih kayak apa ya lah bahasa yang nyaman itu meninggal, kita lahir mama yang meninggal. Kan ada seperti itu tuh. Saat lahir mama meninggal sudah, kada tahu kayak apa muha mama, kayak apa rupa mama. Zaman bahari kan ada yang foto-foto ada gambar kada. Wah ini kan jelas sudah ada. Ini mama Ikam kayak ini. Mungkin kita kada tahu kayak apa bahari. Jadi doa itulah yang kita panjatkan terus lawan kuitan kita kayak apa. Nah, jadi sangat beruntung bagi yang memang masih hidup kuitan kita. Itu adalah jimat kita. Jadi jadi almarhum guru kumpul bahari lawan almarhum abah. Dulu bakriai jimatku ada mama seikong. Sekarang mbah mama meninggal nih kada lagi jimatku. Nah berarti kan
sangat berharga orang tua kita itu, sangat berharga. Sekarang kita sadar, mungkin kanan sadar kan jangan ini belum kawa membalas jasa kuitan. Itu bagi mereka, kenapa mereka seperti itu? Karena mereka belum gawe lagi. Nah kita yang saat ini, nah kita kadang-kadang lebih mementingkan kehidupan kita lebih mementingkan kehidupan bini kita lebih mementingkan kehidupan anak kita. Ya kalau anak nukari ini pak tukarakan, bini nukari ini pak tukarakan, mama abah kita ada pernah minta lawan kita. Bahasa yang nyaman tuh mama abah tuh melihat kita harmonis rumah tangga pun mereka sudah bahagia. Tapi pertanyaannya, kita sumbangsi lawan kuitan ini apa kayak gitu. Nah kadang-kadang sudah pada kan sebuting tapi itu berapa harganya, 60.000 70.000 harganya. Sebuting tapi kita serahkan lawan mama abah, itu himung bener sih Din. Cuman hal yang kecil seperti itu kan diingat kita kadang-kadang. Nah jadi coba lihat, kadang-kadang kuitan kita nih kada pernah minta balasan, kada pernah minta bantuan macam-macam. Kita mulai lagi halus sampai kita tua anak sawat saat ini nih, apabila ada kesusahan datang ke wadah mama, datang ke wadah abah, bah kawakah menjual kedaran pian dulu, datang ke wadah mama, mak kawakah menjual amas pian dulu. Padahal amas ini sin ulihan mendihulu sungai itu kan memurun. Nah awak sudah tua tangan keriput, nah gawian sini kita lagi yang lapah-lapah tuh ma ayam tikar, nah krek kumpulkan sidin nukarakan 5 gram amas, 2 gram amas. Orang hulu sungai itu kadang 2 gram amas simpan nih, nukar 2 gram, kita nukar pulang tambah 3 jadi 5 gram. Nah, saat anak nih kan berusaha nih di luar sana kada berhasil misalnya, balik ke kampung kawakah modal ulun pulang dengan kuitan tuh kada pikir lagi, tek lapas jual kam berusaha sana. Nah di situ kita kada ingat, kadang-kadang kita merasa aku pintar, aku kawa berusaha ini, banyak kenalan relasi ini macam-macam, aku akan berhasil. Padahal di situ kada ingat minta doa lawan kuitan, mak doakan ulun lah. Kada pernah seperti itu kita. Itu kehilapan kita saat ini. Kakaknya tuh lah imbah dijulungi amas sudah doakan ulun mudah-mudahan berhasil. Imbah pang dijulungi kadang-kadang langsung jauh, merasa aku nih banyak bisa relasi, kepintaranku harat, aku yang bisa nak buah, aku akan berhasil. Ada. Nah sekarang imbah berhasil kita berusaha membulikakan duit 5 gram nih kadang-kadang ngalih. Kenapa? Bini tuntutan, anak, kehidupan. Apalagi sementang tahu pulang kuitan pasti kada menagih. Nah makin kada ada perasaan sadar untuk ya jangankan membulikakan kada menagih juga ya. Itu pang sudah keadaan saat ini toh. Kayak apa yolah, banyak memang saat ini jajar almarhum guru itu memang harus kuitan yang turun tangan untuk menggeni anak supaya anak itu berbakti lawan kuitannya. Kayak apa caranya? Doakan, maafi anak itu. Tuhan, anak ulun kada salah lawan ulun maafakannya. Masalah inya kada beres lawan pian, kada berzakat, inya kada sembahyang, Tuhan itu urusan pian Tuhan Cuman ulun masalah hubungan lawan ulun, inya mendustai ulun, nyambunguli ulun maapakan Tuhan, ulun ridhoinya. Jadi Tuhan mun ikam ridho lawan anak ikam, aku pun ridho lawan anak ikam. Nah jadi itu artinya ada hubungan yang sangat-sangat luar biasa lawan kuitan kita. Ini kita saat ini berhasil tuduhkan seperti ini, kada lepas daripada mama abah kita mendoakan kita. Kita kada tahu bang lah abah kita meninggal. Ikam abah masih hidup nah? Ada bagian masih hidup abah? Oh sudah ada. Nah kita berhasil saat ini nah. Kayak aku pribadi lah. Kayak apa lah bahasa itu, kita berhasil seperti ini hasil. Aku jelas kada kawa melupakan jasa kuitanku, bahkan masih terlekat di wadahku. Rashid anak guru Bakri, pondok pesantren miliknya guru Bakri, itu kada kawa dilepas itu. Dan itu selalu bersentuhan dengan aku kayak itu nah jadi apa jurang tuh bayang-bayang kuitan ini kada kawa dilupakan. Bahkan aku percaya saat ini pengajian-pengajian yang ada saat ini bukan aku yang membuat pengajian itu, kada. Kayak di Alaman, ampun abah. Habis itu pula kayak di Mistraya, ampun abah juga. Kayak hari Kamis di sini, ampun abah juga. Ya kan kayak di itu antara kuitan dengan guru tuh bagus lagi. Kayak sangat Suandai, ampun almarhum guru. Pondok Indah, ampun almarhum guru. Nah, sekarang kita menjaga hubungan antara kuitan dengan guru ini supaya serasi, jalannya santai, bagus kayak apa kayak itu. Kalau kita meyakini abah mama masih hidup, guru masih hidup,
di mana kita hadiahi kuitan terus kita. Nah, kita duduk seperti ini, kita nyaman seperti ini, kada lepas daripada doa mama abah kita bahari. Oh, mama abah kita sekalipun meninggal sudah, ya Allah, mudah anakmu nyaman. Itu tuh sudah. Bahkan kadang-kadang kuitan ini ucap, cukup aku yang kada nyaman, anakku jangan kada nyaman lagi. Kan banyak seperti itu tuh, banyak seperti itu. Cukup aku yang lapah, bepanas macam-macam berusaha, anakku tinggal nyaman aja lagi karena. Nah, jadi kita kada lepas daripada lawan kuitan hubungan tuh kada kau lepas. Jadi sekalipun kuitan meninggal dunia paling kada Rp1.000, Rp2.000 hadiahi tukang parkiran, hadiahi kadang masjid ada 1.000, 2.000. Nah, jadi apa ya lah sedekah yang kada kerasaan gitu nah. Apakah pertanyaannya apakah mereka dalam kubur memerlukan amal ibadah kita? Ya perlulah. Kada pernah mengintolong kita aja kita ini hidup masih masalahnya gitu nah. Kita sekarang kada perlu duit misalnya, diberi orang duit ambil kada? Ambil orang hadiah. Kalau jujur, kenapa kada dihadiahi? Kita mengirimi pahala, tiwas kebari kada amal ibadah. Kita jangan tiwas meniwas. Kita bagi orang yang itikat Ahlussunnah wal Jamaah hendak menyelamatkan keluarga kita terutama mama abah kita yang dalam kubur. Kada hawa. Kita kayak pacarannya kayak apa yolah bahasa yang nyaman tuh mama abah itu kada hendak melihat anak tuh kada nyaman. Tapi kita kada pernah berpikir hendak menyemanakan mama abah kita. Nah, itu. Sisi egoisnya kita tuh. Ya. Sisi egois. Mama abah kita kada pernah kada hendak anak tuh kada nyaman. Tapi kita sewaktu hidup berumah tangga kada pernah memikirkan mamaku, abahku nyaman kah kada kah? Iya. Kada pernah itu berpikir seperti itu. Jadi kita aja terus merasa sakitnya ke kita terus. Nah, kayak kita kada bisa duit ya, mah kada bisa duit ya. Kita kada pernah mikirkan duit kuitan tuh bisa duit kah kada. Ya. Egonya kita tuh. Ya itu Bang sisi kekurangannya lah, kekurangan diri kita tuh. Habis itu ulang menziarahi kubur kuitan sekali setahun aja. Iya guru lah. Hari raya. Awal puasa. Lawan hari raya. Sapet kubur kuitan. Itu pasti ada rutinitas. Cari ya. Pang esok nih puasaan. Rame itu jarahan. Kemana aja? Kuitan aja. Masa setahun sekali hitungannya. Pas lain kubur kuitan seorang dia. Sabat. Datang jauh orang guru lah. Kenapa ini kuitan gue jangan lihat masalahnya ada batang. Kan ingat lagi mencari tak keliling. Saya usah kubur kuitan nggak ingat. Jadi kita sama-sama berataan lewat media sosial ini kita kayak pacarannya perbaiki hubungan kita lawan kuitan kita supaya anak kita pun berbakti lawan kita juga seberataan. Amin. Oke. Ya tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Apalagi masalah pembahasan mengenai hubungan kita dengan orang tua. Ya mudah-mudahan buat yang siapa tadi yang jar guru jangan bertangisan hari ini ya. Sudah happy aja kita. Cuma kalau sudah menyangkut masalah orang tua ini sensitif dan kita merasa sampai kapanpun kada pernah bisa membalas. Dan ulun yakin sampai kapanpun kada pernah bisa membalas jasa-jasa mereka. Sesukses apapun kita tetap kayak pejar guru tadi, bayang-bayang orang tua tuh selalu melekat dan guru pun kada pernah membuang bayang-bayang itu ya Allah guru. Kalau saya merasa karena ada kalau dibuang bayang-bayang ini. Kenapa terlalu di Jung? Oke. Iya. Ulun secara pribadi pun melalui media sosial ini mengucapkan ribuan terima kasih dan ribuan permintaan maaf kepada orang tua yang ada di rumah. Artinya ulun yang ada di sini ini bisa bepandir, bisa mempunyai bakat atau kemampuan seperti ini bukan karena ulun mampu, tapi berkat doa pian yang selalu setiap hari pada saat sholat mendoakan anaknya. Dan ulun secara pribadi pun meminta maaf kalau ulun sampai hari ini belum bisa menjadi orang yang bermanfaat, berguna bagi pian dan belum bisa membahagiakan juga. Tapi sisi kebahagiaan ulun pada saat ini melihat pian ibaratnya pian himung, walaupun ulun harus kayak apapun caranya, ulun senang. Ulun pribadi kada bisa mengucapkan ini secara langsung dan itu kada mungkin.
Tapi ulun ucapkan lewat YouTube ini dengan harapan satu, mudah-mudahan cinta yang tertanam di dalam hati ulun kada bakal pernah hilang kesan bubuan pian berdua. Didikan dari bubuan pian berdua itu kada bakal pernah hilang dari hati ulun. Dan satu yang perlu pian ketahui, kada ada yang kawa dan kada bakal pernah pian terganti. Dakwah ulun terakhir kesan pian berdua, semoga Allah selalu memberikan kesehatan, selalu diberikan yang terbaik. Pokoknya apapun itu, pian kada usah memikirkan ulun. Ulun pasti selalu himung terus berakat bubuan pian. Di itu aja dari ulun, karena ulun akui ulun sebagai seorang anak pun belum bujur, bro. Sebagai baktinya tuh pun kurang ulun akui memang sangat kurang ya. Bukan berarti perjalanan pada sampai saat ini nih ulun bisa membagian kada, tapi semampu ulun apapun yang orang tua mau ulun harus bisa itu melakukan. Apa taruhannya itu malah kada ada balasan apapun. Ibaratnya guru pun pernah berucap kan, seandainya orang tua ulun tuh ibaratnya dalam keadaan sakit atau umur sudah hendak habis, ulun dengan rela dan ikhlas, artinya ambil umur ulun yang sisanya ini tambahkan kepada kedua orang tua ulun, karena ulun yakin mereka berdua bermanfaat untuk keluarga ulun lainnya. Kalau ulun belum tentu bermanfaat lagi, jadi sisa-sisanya ya diberiakan nggak apa-apa, karena didikan orang tua kan masih diperlukan kepada yang lain. Kalau ulun nih, kalau memang sudah cukup habis ya cukup aja, mudah-mudahan berakat kumpulan bubuan pian di sini ya Allah, nyaman juga kayaknya ulunnya. Kita apa ya lah bahasanya, bersalaman lawan wali pun sudah luar biasa barakatnya kan. Apalagi bersalaman lawan kuitan. Kadang-kadang kita di sini yang sedikit agak apa ya lah, ada sedikit mengejar lawan wali. Bagus itu bagus, cuman terlupakan dengan kuitan kita. Kita tangan saat ini bagus, lembut, mencapai kadang-kadang kuitan kita kasar kayak gitu. Nah, apa ya lah ciri khas dari tangan mama itu kadang-kadang dibuang-buang itu dasar. Kita mencium kadang-kadang, aku jujur aja kadang supan lawan mama tuh di tengah-tengah orang banyak pun aku mencium tangan, mencium dahi sidin. Itu kayak apa ya lah bahasanya, kadada yang terbayarkan gitu. Nah, masalah kita lagi halus baru dicium kuitan, diampu kuitan, macam-macam. Sekarang kita kadang lawan kuitan ini supan gitu. Nah, mencium tangan kuitan supan, padahal suatu kesempatan yang sangat luar biasa. Pahala sekali berhaji, sekali berumrah diterima gitu. Nah, jadi bersalaman kita lihat kasihannya mama, kasihannya abah, itu kadada apa ya lah, kadada kenikmatan yang tergantikan di dunia ini. Kita pasti keingatan mencium khas dari tangan mama, mencium awak mama, itu sudah kada kawa dia apa itu. Kita kadang-kadang sudah meninggal hanya yang wah sudah kayak apa gitu. Ya paling kada kita masih hidup nih kawa salaman, kawa saya hello gitu kan. Gitu Bang, kira-kira. Pernah sunyi kenapa nih? Tuh kenapa? Membaca sih kok. Anu juga malih kan, anu juga. Sedih berarti ya, Bro. Pemirsa Baguru, kita akhiri pada episode hari ini. Terus saksikan program Baguru setiap hari Ahad jam 9 pagi, dan pastinya jangan pernah potong video yang ada di channel YouTube Al Mursyidul Amin TV, karena ya takutnya jadi salah paham. Silakan kalau kalau program ini dan channel-channel program-program yang ada di YouTube Al Mursyidul Amin TV itu bermanfaat, silakan di-share. Ulun akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.